Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulfar Saputra, NIM 2209060079. Program Studi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya dengan mata kuliah Metopen dengan judul proposal yaitu hubungan obesitas sentral dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada pralansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Baik, yang pertama latar belakang. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi dalam arteri menyebabkan meningkatnya risiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka. Angka lebih tinggi diperoleh pada saat jantung bereaksi diastolik menurut Kemenkes 2020. Obesitas sentral didefinisikan sebagai penumpukan lemak dalam tubuh bagian perut. Penumpukan ini diakibatkan oleh jumlah lemak berlebih pada jaringan subkutan dan lemak visceral menurut Kemenkes 2023. Menurut WHO tahun 2020, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot yang memerlukan pengeluaran energi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah peningkatan risiko hipertensi obesitas sentral yang diukur melalui lingkar pinggang atau rasio pinggang pinggul berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi. Faktor utama terjadinya obesitas sentral pada pralansia yaitu asupan kalori berlebihan, konsumsi makanan tinggi, kalori, lemak jenuh, gula, dan karbohidrat. Olahan dapat menyebabkan penumpukan lemak di area perut, termasuk faktor gaya hidup, genetik, dan metabolik. Pertanyaan penelitian di sini yaitu, apakah terdapat hubungan antara obesitas sentral dengan kejadian hipertensi pada pralansia? Tujuan penelitian di sini yaitu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan obesitas sentral dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada pralansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Batasan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, keterbatasan metodologis. Penelitian ini dibatasi oleh beberapa faktor, seperti desain penelitian cross-sectional, pengukuran yang bergantung pada pelaporan diri, serta variabel pembaur yang sulit dikontrol. Yang kedua, generalisasi hasil. Jika hanya diambil dari suatu komunitas, hasilnya mungkin tidak dapat dihasilkan. Manfaat penelitian ini di sini yaitu, manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi ilmiah tentang hubungan obesitas sentral dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada pralansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu obesitas sentral. Menurut Kemenkes 2023, obesitas sentral adalah sebagai penumpukan lemak dalam tubuh bagian perut. Penumpukan ini diakibatkan oleh jumlah lemak berlebih pada jaringan subkutan pada lemak visceral perut, Kemenkes 2023. Yang kedua, aktivitas fisik. Kegemukan disebabkan karena ketidakseimbangan dan kalori yang masuk dibanding yang keluar. Yang ketiga, hipertensi pada pralansia. Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri meningkat dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung dan stroke pada kelompok pralansia dengan umur 45-59 tahun. Hipertensi menjadi salah satu faktor penyebabnya obesitas. Berikutnya, kerangka teori. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi dibagi dalam dua kelompok, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Yang pertama itu untuk kerangka teorinya di sini adalah obesitas dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi hipertensi. Akan terjadinya faktor yang pertama genetik, jenis kelamin, usia, stres, konsumsi alkohol, yang terakhir merokok. Kerangka konsep dan hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan obesitas sentral dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada pralansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Selanjutnya, metode penelitian, waktu dan tempat. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dan desain penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional, survei cross-sectional. Ialah salah satu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach menurut Noat Mojo tahun 2002. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Puskesmas Dasan Agung, terletak di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung.
Selanjutnya menentukan populasi, sampel, teknik sampling, dan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian. Populasi penelitian ini adalah pralansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung yang berjumlah 3.679 orang. Yang kedua sampel. Sampel adalah sebagian dari subjek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan Proposed sampling menurut Sugiono 2019. Dalam penentuan besar sampel yang akan mewakili populasi peneliti menggunakan rumus Lemshow 1997. Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian adalah 71 orang. Sampel sebanyak 71 orang yang diambil dari 3 posyandu PTM yang berada di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Kriteria inklusi yaitu yang pertama responden yang aktif posyandu PTM wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung, yang kedua responden dengan usia 45 sampai 59 tahun, yang ketiga responden yang bersedia, dan yang keempat responden yang dapat berkomunikasi dengan baik. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu responden dengan keadaan bungkuk. Selanjutnya penyusunan definisi operasional dan alur penelitian. Penyusunan definisi operasional di sini yaitu ada obesitas, aktivitas fisik, dan hipertensi. Sedangkan alur penelitian di sini yaitu alur penelitian obesitas sentral dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi pada pralansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian. Yang ketiga, desain penelitian mencakup jenis penelitian, populasi, dan sampel, dan variabel penelitian. Yang keenam, variabel independen dibagi menjadi ada obesitas sentral diukur dengan lingkar perut, dan instrumen penelitian, dan pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya penyusunan teknik pengumpulan data dan instrumen yang diberikan. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian. Variabel di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu obesitas sentral, dan variabel terikat itu kejadian hipertensi. Yang kedua, metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner atau survei. Selanjutnya penyusunan teknik analisis data. Setelah semua data terkumpul, maka data akan diolah dan dianalisis dengan tahapan terdiri dari coding, entry, editing, cleaning, dan analisis data. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2016, dan analisis data menggunakan Statistical Package for the Social Science atau SPSS for Windows. Adapun analisis data dalam penelitian adalah analisis univariat dan bivariat. Pembahasan yang terakhir yaitu penyusunan RAB dan lini penelitian. Rencana anggaran biaya atau RAB yaitu yang pertama biaya penelitian, biaya bahan, biaya dokumentasi, biaya lain-lain, dan total dari semua biaya itu 3.600.000. Lini masa penelitian itu dari bulan 1 sampai bulan 2 persiapan penelitian, bulan 3 sampai bulan 4 pengumpulan data, bulan 5 sampai 6 pengolahan data, bulan 7 sampai 8 penyusunan laporan, bulan 9 sampai 10 ujian akhir. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasi dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.